Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saya dari Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang dengan NIM 231090300031. Saya dari Fakultas Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan materi memberi ukuran pada gambar kerja. Setelah mempelajari materi perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar memberi ukuran, menjelaskan macam-macam memberi ukuran, mahasiswa mampu menerapkan hasil belajar pada industri, mahasiswa mampu memberi ukuran benda kerja pada gambar kerja. Nah, baik, di sini akan dijelaskan dasar-dasar pemberian ukuran. Membaca gambar adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang teknisi. Kenapa? Karena itu dalam menyajikan gambar kita perlu memperhatikan nih. Memperhatikan apa? Memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam menggambar. Di antaranya ialah memberikan ukuran yang benar dan mudah dimengerti oleh semua orang. Prinsip dalam memberikan ukuran. Untuk memberikan penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja. Nah, ini adalah tujuannya. Maka semua untuk keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap gambar kerja tersebut. Ukuran dan simbol, tanda pengerjaannya sebagai kelengkapan. Gambar harus diberikan secara lengkap, masuk akal, sederhana, dan mudah. Kenapa? Karena di dalam dunia lingkup kerja, untuk dunia produksi, itu akan menjadi terhambat. Kenapa? Karena proses produksi itu akan mempertanyakan ulang kepada perencana, maka proses produksi tersebut menjadi lambat dan tidak efisiensi. Aturan dasar memberi ukuran, garis ukur dan garis bantu. Nah, yang mana nih yang disebut garis ukur? Nah, ini dia yang disebut dengan garis ukur. Yang mana sih garis bantu? Ini yang disebut dengan garis bantu. Nah, ini nih. Apa saja aturan-aturannya? Nah, yang pertama, digunakan garis ukur dan garis bantu dengan garis tipis. Nah, garis ukur dan garis bantu ini digambar dengan garis tipis, berbeda dengan gambar benda kerja yang ini. Perbandingannya adalah 2:1. Jadi berbeda, harus berbeda. Yang kedua, garis ukur digambar tegak lurus terhadap garis bantu. Nah, ini garis ukurnya harus tegak lurus. Yang ketiga, garis ukur dibuat dengan mata panah. Nah, ini garis ukurnya digambarkan dengan mata panah. Yang keempat, garis bantu dibuat melebihi posisi garis ukur sekitar 2 mm. Nah, garis bantu ini lebih dari 2 mili dari ini, garis panah ini. Aturan dasar memberi ukuran, garis ukur, dan garis bantu. Peletakan penunjukan pengukuran suatu benda haruslah mengacu kepada posisi ke atas tegak dan pemutaran kertas ke kanan. Artinya, bisa dibaca dari arah bawah dan bisa dibaca dari arah kanan. Contohnya seperti ini. Bisa dibaca dari bawah seperti ini dan bisa dibaca dari arah kanan seperti ini. Nah, tinggi angka ini mengikuti standar ISO. Angka ini diletakkan di tengah dan sedikit di atas garis ukur. Untuk standarnya
posisi angka dibuat vertikal dan horizontal. Yang sudah dijelaskan tadi, di sini arah vertikal dan di sini arah horizontal. Kemudian aturan pembuat anak panah dalam garis ukur. Anak panah yang diizinkan dalam gambar teknik mempunyai perbandingan panjang dengan lebar adalah 3:1 dengan dihitamkan pada bagian anak panahnya. Jadi dari titik ujung ini hingga garis ini kita sebut sebagai A. Itu berbanding 3:1 dengan garis panjang ini kita sebut sebagai B. Kemudian panah ini dihitamkan seluruhnya. Oke, selanjutnya di sini aturan-aturannya. Di sini ada contoh-contohnya. Di sebelah kiri ada contoh yang kurang tepat, tidak tepat. Yang di sebelah kanan adalah contoh yang tepat. Kenapa yang di sebelah kiri tidak tepat atau salah? Jadi di sini akan menimbulkan pembacaan yang ragu atau yang salah atau kesalahan dalam membaca ukuran pada gambar. Contoh gambar yang kuning ini tidak jelas karena garis bantunya di sini menabrak garis bantu panjang dengan garis bantu lebar, itu menabrak, jadi ada kesalahan pemahaman untuk membacanya. Yang di bawahnya pun sama di sini. Ini akan membingungkan untuk pembacanya. Untuk menentukan ukuran-ukurannya agak sulit. Nah, untuk contoh yang di sebelah kanan ini adalah contoh yang benar. Penulisan ukurannya yang seperti ini. Penunjukan ukuran atau garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumpang tindih atau berpotongan. Nah, di sini kita lihat yang gambar kuning ini. Di sini lebarnya adalah 25 mm. Jadi kita paham bahwa lebar dan tingginya itu berbeda tempat untuk penulisan ukurannya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa lebarnya 25 mm dan panjangnya adalah di sini pi 64 mm. Kemudian yang gambar biru sini jelas untuk membacanya, lebar 20 mm. Kemudian untuk panjangnya pi 54 mm. Nah, di sini baru ditulis untuk panjang keseluruhannya. Di sini tertulis dari garis ke kiri ini hingga ke kanan bahwa panjangnya adalah 75 mm. Nah, di sini adalah contoh gambar yang benar. Dan harus kita ingat adalah bahwa untuk menulis ukuran itu tidak boleh bertumpang tindih ataupun berpotongan. Ini adalah contoh pemberian ukuran berantai. Jadi ukuran berantai itu setiap elemen-elemen diberi ukuran. Contohnya seperti ini. Elemen pertama diberi ukuran 15 mm. Elemen kedua diberi ukuran 15 mm. Elemen ketiga diberi ukuran 30 mm dan seterusnya. Nah, ditulis dalam garis lurus seperti ini, sejajar. Kemudian ukuran-ukuran yang tadi, elemen pertama 15 mm, yang kedua 15 mm, yang ketiga 30 mm, selanjutnya
dijumlahkan. Di bawahnya diberi keterangan garis panjang itu 120 mm. Kenapa? Agar semua dapat mengerti dan paham membacanya. Nah, ini adalah contoh pengukuran berantai. Jadi setiap elemennya diberi ukuran masing-masing. Dari yang pertama 15 mm, yang kedua 15 mm, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengukuran paralel. Apa sih pengukuran paralel? Jadi dalam penggambaran teknik ini, untuk memberi ukuran dalam paralel ini, titik pusatnya ada di samping. Maksudnya kita ambil dari sebelah kiri. Dari elemen pertama ini, dari titik kiri menuju garis yang satu ini, elemen pertama ini adalah 15 mm. Kemudian garis yang kedua ini, dari elemen pertama menuju ke garis dua ini adalah 30 mm. Jadi sudah dikurangi oleh elemen pertama 15 mm. Untuk nilai elemen yang ketiga ini, dari titik kiri menuju ke elemen 3 adalah 60 mm. Jadi panjang elemen ketiga ini adalah sudah dikurangi elemen pertama 15 mm dan kedua 15 mm. Atau pembacanya seperti ini. Elemen ketiga sudah dikurangi oleh elemen kedua dan satu. Atau dari titik kiri menuju ke titik elemen kedua adalah 30 mm. Jadi kesimpulannya adalah panjang elemen ketiga adalah 30 mm. Begitupun untuk pembacaan selanjutnya. Elemen pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya di sini ada cara pemberian ukuran untuk berurutan. Untuk caranya seperti apa? Jadi untuk pemberian ukuran seperti ini, titik nolnya bisa berada di area tengah-tengah. Saya contohkan titik nol berada di titik sini, di garis ini. Kemudian garis panjang ini adalah 30 mm dari titik nol sini. Kemudian panjang garis ini berukuran 65 mm. Kenapa bisa dibilang 65 mm? Karena dari titik nol sebelah kiri sini menuju garis ini panjangnya 65 mm. Jadi panjang garis ini adalah 35 mm. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Jadi 65 mm ini diukur dari 0. Kemudian dikurangin 30 mm dari panjang garis yang pertama. Jadi hasil panjang garis yang kedua ini, garis gambar yang kedua ini adalah 35 mm. Selanjutnya sama seperti yang tadi. Panjang garis yang ketiga ini, panjang garis gambar ini berukuran 90 mm. Diukur dari titik 0 sini. 0 hingga titik ke kanan garis ini adalah ukurannya 90 mm. Jadi panjang garis gambar ini yang ketiga adalah 25 mm. Kenapa disebut 25 mm? Karena 90 mm sudah dikurangi dengan
garis yang sebelumnya. Panjang garis sebelumnya adalah 65 mm. Selanjutnya untuk ukuran yang sebelah kiri. Sama di sini untuk ukuran nolnya dari titik sini. Panjang garis ini memiliki ukuran 15 mm dari titik 0 sini. Selanjutnya panjang garis ini adalah 30 mm. Jadi panjang garis di sini adalah 15 mm. Kenapa begitu? Karena di sini sudah dikurangin 15 mm dari garis ukur yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk pembacaan ukuran lebar. Di sini gambar tertera lebarnya adalah berbentuk lingkaran. Jadi gambar ini adalah berbentuk lingkaran. Lebar dari garis ini menuju ke sini itu menunjukkan pi 35 mm. Artinya lebar garis ini adalah berdiameter 35 mm. Nah, yang sebelahnya pun sama di sini. Di sini menunjukkan ukuran pi 24 mm. Artinya lebar garis ini adalah berbentuk ukuran diameter 24 mm. Selanjutnya sama seperti yang tadi. Di sini berukuran lebarnya adalah pi 20 mm. Artinya lebar gambar ini adalah berdiameter 20 mm. Untuk yang di sebelah kiri sini pun sama. Ukurannya berdiameter 29 mm dan yang satunya berdiameter 20 mm. Nah, selanjutnya adalah ukuran benda tirus. Bagaimana cara menuliskan garis ukurnya agar dapat mudah dibaca? Nah, kalau seperti ini, kita boleh membuatnya dengan garis bantu seperti ini. Nah, ini harus ditulis dengan sejajar agar mudah dibacanya. Boleh kita taruh sini garis sini, lalu diberi ukuran. Garis bantunya ini dimiringkan, tapi harus sejajar. Nah, ini yang ini. Kemudian kita buat garis ukurnya di sini, di ujung garis bantu. Kita buat ukurannya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskan garis ukur dalam baut atau nut. Ini contoh ulir luar. Bagaimana cara penulisannya? Oke, kita lanjut. Cara penulisannya, garis yang luar ini ditulis dengan garis tebal. Untuk ulirnya, garis yang di bawah ini menggunakan garis tipis. Artinya, diameter ulir luar ini digambarkan dengan garis tebal. Sedangkan diameter ulir dalam
digambarkan dengan garis tipis. Nah, ini yang disebut dengan garis tebal atau diameter ulir luar. Sedangkan ini adalah diameter dalam ulir digambarkan dengan garis tipis. Kemudian, garis yang menunjukkan batas antara ulir lengkap dan tidak lengkap ditarik dengan garis tebal. Nah, yang ini nih. Selanjutnya, garis yang menunjukkan akar dari ulir tidak lengkap digambar dengan garis tipis yang membuat sudut 30 derajat dari sumbu baut. Nah, ini kita tulis dengan sudut 30 derajat. Kalau dalam gambar seperti ini, untuk penulisannya adalah diameter luar digambarkan dengan garis tebal. Sedangkan dengan diameter ulir dalam digambarkan dengan garis tipis. Atau artinya dibuat garis lingkaran tetapi 3/4. Artinya ada garis potongan, tidak seutuhnya lingkaran. Seperti ini, terputus. Kalau dalam penulisan ulir dalam, seperti ini contohnya. Ini adalah contohnya nat atau mur. Kita gambarkan untuk 2 dimensinya seperti ini. Untuk menunjukkan diameter dalam, kita garis dengan garis lingkaran penuh dengan garis tebal. Seperti ini. Sedangkan untuk diameter ulir dalamnya, kita gambarkan dengan lingkaran tidak penuh atau lingkaran 3/4, atau di sini ada garis potongan seperti ini. Ada potongan lingkaran tidak penuh seutuhnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat lambang atau garis ukur untuk diameter. Untuk lingkaran sendiri berbeda dengan garis-garis yang lainnya ya. Di sini ada simbol. Simbolnya ini adalah untuk lingkaran V. Seperti ini. Pi. Caranya sama seperti gambar-gambar yang lain. Kita buat dulu sketsanya. Untuk membuat ukurannya, kita kasih garis bantu terlebih dahulu. Tarik garis bantu, kemudian tarik garis ukur dan diberi tanda panah. Kemudian beri angka. Untuk angkanya jangan lupa ditambahkan dengan pi, simbol pi. Contohnya seperti ini, pi 20. Artinya diameter lingkaran ini adalah 20 mm. Contoh selanjutnya seperti ini. Kita tarik garis bantu, kemudian kita buat garis ukurnya dan diberi tanda panah. Untuk angkanya kita kasih simbol V, kemudian tulis angka 50.
Artinya, lingkaran ini berdiameter 50 mm. Oke, selanjutnya untuk penulisan huruf dan lambang untuk lingkaran. Untuk ukuran suatu benda pada lingkaran, di sini ada lambang R. R di sini adalah untuk menunjukkan jari-jari, atau R itu radius, jari-jari lingkaran. Cara penulisannya seperti ini. Kita buat garis ukur di tengah-tengah lingkaran ini, kita tarik, beri anak panah, kemudian kita buat ukurannya. Jangan lupa kita beri R, simbol radius lingkaran ini R. Untuk R ini 15, artinya jari-jari lingkaran ini ukurannya adalah 15. Untuk contoh yang kedua, saya berikan seperti ini contohnya. Ini adalah contoh lingkaran dengan jarak radiusnya adalah 300 mm. Nah, karena ini jari-jarinya panjang, tidak muat ke bawah garisnya, maka kita buat garis seperti ini. Ini adalah garis bebas, contohnya ini garis bebas ya. Jadi panjang jari-jari lingkaran ini adalah 300 mm. Untuk selanjutnya, memberi lambang pada bujur sangkar. Contoh di sini adalah ada sebuah tabung dan balok atau disebut bujur sangkar. Nah, untuk membedakannya seperti apa? Untuk membedakannya, yang bujur sangkar ini kita beri simbol kotak seperti ini, kotak. Dan bujur sangkar ini kita beri simbol diagonal atau garis diagonal. Nah, untuk pemberian garis ukurnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah gambar lingkaran. Untuk bujur sangkarnya seperti apa? Kita buat garis diagonal seperti ini. Kemudian, untuk pemberian ukurannya sama seperti biasanya. Kita tarik garis bantu, kemudian garis ukur, diberi tanda panah. Untuk simbolnya kita beri kotak, kemudian nilai angkanya. Contoh seperti ini, kotak 40 mm. Selanjutnya cara memberi ukuran untuk bola. Di sini ada contoh sebuah gambar bola. Untuk pemberian ukurannya, kita beri lambang S, Pi, kemudian baru angka ukurannya. S itu adalah surround, artinya mengelilingi. Ini adalah lambang lingkaran untuk sebuah gambar bola. Pi adalah diameter. Untuk pemberian lambang pada gambar bola, ada cara lain. Contohnya S, R, kemudian nilai angka ukurannya. S adalah surround, R adalah untuk menunjukkan jari-jari, kemudian nilai angkanya. Oke, untuk cara penulisannya seperti ini. Langkah pertama, kita tarik garis lurus. Ini untuk menunjukkan garis bantu. Kemudian buat garis ukurnya, jangan lupa diberi tanda panah. Kemudian beri lambang S, Pi,
dan nilai angkanya 60 mm. Artinya gambar ini menunjukkan diameter 60 mm mengelilingi seutuhnya. Ini adalah mengelilingi. Suron itu artinya mengelilingi. Contoh berikutnya seperti ini. Boleh seperti ini, kita beri garis ukurnya, kemudian tulis angkanya dan beri lambangnya S, Pi, baru kemudian angka nilai ukurannya. Di sini menunjukkan bola ini berdiameter 24 mm. Contoh selanjutnya seperti ini. Kita tarik garis ukurnya, kemudian kita buat lambangnya adalah S, R, kemudian nilai angka ukurannya 60 mm. Artinya di sini ukuran bola ini mengelilingi berjari-jari 60 mm. Nah, itu dia tadi contohnya untuk memberi lambang pada gambar bola. Untuk contoh pertama tadi menunjukkan gambar bola artinya mengelilingi seutuhnya dengan ukuran diameter. Untuk contoh yang ketiga ini adalah menunjukkan ukuran jari-jari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pengukuran dengan sebuah benda yang jaraknya sama. Jadi kalau sebuah gambar benda ini jaraknya sama, kita akan menuliskan tidak semua ukuran ditulis secara satu-satu. Penulisannya langsung semua digabungin. Kita lihat saja contohnya seperti ini. Garis pertama dari sebelah kiri sini hingga ke titik lingkaran ini adalah 20 mm. Untuk ukuran lingkarannya seperti ini. 6 dikali 15 sama dengan 90. Nah, untuk cara bacanya seperti apa? Cara bacanya seperti ini. 6 ini adalah angka untuk ukuran lingkaran ini berdiameter 6 mm. Selanjutnya, angka 15 ini adalah jarak sumbu dari titik lingkaran yang pertama ke titik sumbu lingkaran yang kedua. Seperti ini. Dari titik sini, titik sumbu sini, menuju titik sumbu yang kedua ini adalah 15 mm. Kemudian sama dengan 90 ini adalah dari titik lingkaran yang pertama hingga titik lingkaran yang terakhir yang sebelah kanan ini. Artinya jarak lingkaran yang pertama sampai yang akhir ini adalah ukurannya 90 mm. Begitu cara pembacaan untuk ukuran yang sama. Saya ulangi lagi, 6 adalah ukuran diameter lingkaran. 15 adalah titik sumbu lingkaran yang pertama hingga titik sumbu lingkaran yang kedua. 90 ini artinya dari titik sumbu yang pertama, lingkaran yang pertama, hingga lingkaran yang terakhir di sebelah kanan ini adalah jaraknya 90 mm. Contoh seperti ini pun sama. Untuk cara penulisannya seperti yang tadi. Untuk penulisan ukurannya 20 dikali 10 sama dengan 200. 20 ini adalah ukuran diameter lingkaran. Lingkaran ini. Untuk 10 ini adalah
jarak titik sumbu lingkaran pertama hingga jarak titik sumbu lingkaran yang kedua. Sedangkan 200 ini adalah jarak titik sumbu yang pertama hingga jarak titik sumbu lingkaran yang terakhir, yang paling kanan. Untuk penggambarannya boleh seperti ini. Karena ini adalah lingkaran yang sama, ukuran yang sama, maka kita buat dengan garis potong seperti ini. Kalau dibuat secara utuh, kan jarak 200 ini panjang sampai sana. Makanya kita potong dan ukurannya pun sama. Untuk cara penulisannya seperti ini. 20 dikali 10 sama dengan 200. Artinya 200 ini adalah panjang dari titik sumbu lingkaran pertama hingga titik sumbu lingkaran yang terakhir di sebelah kanan ini. Untuk pengukuran gambar seperti ini pun sama. Kita tulis ukurannya adalah 4 kali 15 sama dengan 60 derajat. Artinya di sini adalah gambarnya melengkung. Oke, cara bacanya seperti ini. 4 ini adalah jarak diameter lingkaran ini. Berdiameter 4 mm. Untuk 15 ini adalah jarak dari titik sumbu pertama hingga jarak titik sumbu lingkaran yang kedua. 60 derajat ini artinya jarak titik sumbu yang pertama hingga jarak titik sumbu yang kelima atau yang terakhir ini adalah 60 derajat. Artinya lingkaran ini adalah melengkung, garisnya ini melengkung, berbentuk melengkung seperti ini. Oke, kita simpulkan di sini rumusan simbol-simbol yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada lingkaran dicoret seperti ini. Ini adalah namanya pi. Artinya ini adalah menunjukkan ukuran diameter lingkaran. Yang kedua ini R. R juga sama untuk lingkaran. R ini artinya radius atau jari-jari, menunjukkan jari-jari lingkaran. Yang ketiga ini adalah kotak. Gambar kotak ini adalah bujur sangkar. Artinya untuk membedakan sebuah gambar lingkaran dengan kotak. Membedakan gambar lingkaran dengan kotak. Yang keempat adalah bola R atau biasa sering ditulis SR. S itu artinya surround, R itu adalah radius atau pengertiannya adalah radius bola. Artinya lingkaran ini berbentuk bola, lingkaran mengelilingi sutunya, bola. Yang kelima adalah bola pi atau biasa ditulis SP. Artinya di sini diameter bola. S ini surround, P ini adalah diameter, artinya menunjukkan gambar itu lingkaran atau bola berbentuk bola berukuran diameter. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan materinya, pembahasan kali ini, coba perhatikan gambar ini. Salinlah gambar berikut ini, kemudian lengkapilah dengan ukuran-ukurannya. Dan untuk ukuran
mau dari panjang atau diameternya bebas sesuai dengan keinginan. Untuk skala gambarnya 1:1. Buatlah gambar berikut ini di kertas A4 untuk garis tepi sisi kiri, atas, bawah, dan kanan. Lalu buatlah kepala gambar atau etiket gambar. Oke, baik teman-teman. Di sini adalah gambar contoh yang soal tadi. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan bagaimana ukuran-ukuran gambar ini dengan contoh soal yang tadi saya buat. Oke, lanjut saja teman-teman. Cara baca yang pertama, di sini saya beri ukuran pi 40 mm. Di sini artinya sebuah gambar ini adalah sebuah lingkaran, berbentuk lingkaran. Garis yang kedua ini berukuran pi 50 mm. Sama artinya di sini sebuah benda ini berbentuk lingkaran. Saya beri ukuran 50 mm. Kemudian yang di tengah ini dengan ukuran pi 80 mm. Selanjutnya ukuran ini lebarnya adalah pi 60 mm. Artinya berbentuk lingkaran dengan ukuran 60 mm. Kemudian gambar yang miring ini berukuran pi 40 mm. Artinya berbentuk lingkaran dengan ukuran 40 mm. Kemudian panjang gambar ini adalah totalnya 185 mm. Di sini saya rincikan ukuran-ukurannya. Yang pertama ini 10 kali 65 derajat. Nah, artinya di sini sebuah benda ini adalah memiliki kemiringan. Lebarnya adalah 10 mm dengan kemiringan 65 derajat. Kemudian garis yang panjang kedua ini dari garis kiri sebelah sini menuju ke kanan, panjangnya adalah 40 mm. Kemudian panjang ini adalah 5 mm. Sebelahnya panjangnya adalah 15 mm. Panjang ini adalah 10 mm. Kemudian panjang dari gambar sini menuju ke kanan ini adalah 55 mm. Kemudian garis panjang ini adalah 50 dikali 80 derajat. Di sini menunjukkan gambar ini memiliki kemiringan. Artinya di sini adalah panjang garis dari sini menuju ke kanan ini adalah 50 mm dengan kemiringan 80 derajat. Kemudian di sini memiliki garis lengkung pada ujung gambar. Di sini menunjukkan R5. Artinya di sini memiliki lingkaran atau berbentuk kemiringan. Selanjutnya untuk pembacaan yang di bawah ini, di sini ada menunjukkan sebuah garis lingkaran dengan ukuran pi 5 mm. Artinya di sini lingkarannya berdiameter 5 mm. Selanjutnya untuk yang di sebelah ini, di sini menunjukkan R5 mm. Artinya sebuah lingkaran di sini, garis lingkaran ini memiliki jari-jari 5 mm. Sama yang seperti sebelahnya yang kanan di sini. Di sini menunjukkan R5 mm. Artinya di sini ukurannya lingkaran
dengan jari-jari 5 mm. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat etiketnya. Pada gambar tadi di bawah pojok kanan itu ada sebuah gambar kotak. Itu adalah namanya etiket. Nah, di sini ukuran panjang bawahnya ini adalah 185 mm. Dari titik kiri sini kita buat garis lurus sepanjang 185 mm. Kemudian kita buat tingginya dengan tinggi yang pertama ini 10 mm. Kemudian kita tarik garis lurus sama seperti bawahnya 185 meter untuk ukurannya. Kita tarik lagi garis lurus ke atas 15 mm. Tarik lurus ke kanan sama 185 mm. Kemudian kita tarik garis lurus dari atas ke bawah dengan jarak dari kiri ke kanan 70 mm. Tarik garis lurus. Kemudian tarik lagi garis lurus dari atas ke bawah dengan jarak 64 mm. Tarik ke sini. Nah, kemudian yang atasnya ini kita tarik lagi dari kiri ke kanan dengan jarak 30 mm. Tarik garis ke bawah. Kemudian tarik lagi garis dari atas ke bawah dengan ukuran 40 mm. Tarik ke bawah sini. Untuk ketiga garis ini ukurannya adalah 5 mm. Dari mana? Dari sini nih. 15 mm yang ini kita bagi 3. Maka satu-satu ini ukurannya 5 mm. Kemudian yang terakhir di pojok kanan sini kita tarik garis 16 mm. Oke, untuk keterangannya yang pertama di sini. Di sini tertulis untuk skala. Skala di sini biasanya 1:1, 2:1, atau seterusnya. Kemudian yang di bawahnya adalah satuan ukuran. Untuk satuan ukuran di sini biasanya yang digunakan adalah milimeter. Selanjutnya untuk keterangan yang di bawah ini adalah tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal di mana kita membuat sebuah gambar kerja. Untuk keterangan selanjutnya di sini adalah digambar. Maksudnya ini adalah pembuat, nama pembuatnya, orangnya. Kemudian keterangan di bawahnya adalah kelas. Dan keterangan di bawahnya adalah diperiksa. Diperiksa ini untuk dosen, nama dosen. Untuk keterangan selanjutnya di sini adalah keterangan nama instansi. Biasanya ditulis nama sekolah, nama SMK, atau nama universitasnya. Kemudian di sini ada nama macam tiket. Maksud di sini adalah keterangan nama gambar ini. Ini maksudnya gambar apa yang kita inginkan, yang kita buat ini. Contoh, di sini kita membuat gambar baut. Terus di sini namanya gambar baut. Selanjutnya di pojok kanan sini ada keterangan. Keterangan di sini biasanya diisi oleh penulis, penggambar. Maksudnya atau
ada koreksian. Di sini ditulis keterangan. Koreksiannya apa nanti? Selanjutnya di sini ada nomor. Nomor ini untuk menunjukkan identitas gambar ini, nomor keberapa. Selanjutnya ada tulisan A4 di pojok kanan bawah ini. Artinya di sini adalah ukuran kertas yang kita gunakan. Kemudian di pojok kiri atas ini adalah keterangan proyeksi. Proyeksi apa yang digambarkan oleh sebuah gambar sini? Contohnya proyeksi Amerika. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah mendengarkan materi saya dari awal hingga akhir. Di sini disimpulkan bahwa kita telah memahami dasar-dasar pemberian ukuran, prinsip dalam memberikan ukuran, macam-macam pemberian ukuran, penunjukan ukuran berantai atau seri, penunjukan ukuran paralel, garis ukur untuk kemiringan, memberi ukuran untuk benda yang bulat atau lingkaran, memberi ukuran jarak dan diameter lingkaran. Sebanyak sekali tadi kita bahas. Dan selanjutnya kita ada contoh soal bagaimana penerapan garis-garis tersebut. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.